僕の最強をもって君の最強を打ち破る。 Oke guys, di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Rakagudesai Kishi no Cavalry. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah televisi di rumah seseorang siswa. Pria yang menyiarkan putri kedua kerajaan Vermilion yang mulia Stella Vermilion tiba di Jepang. Ia direkap karena keberhasilannya masuk ke Akademi Kesatria Hagun di Tokyo dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah dan disebut-sebut sebagai kesatria paling berbakat dan terkuat. Beliaulah sang putri merah yang mulia Stella. Setelah itu, siswa pria tersebut mematikan televisinya dan pergi keluar. Di tempat lain, Stella disambut Bu Kepala Sekolah Akademi Kesatria Hagun. Berbakat dan tidak berbakat adalah dua hal yang sudah ditentukan saat kita lahir dan merupakan takdir yang mutlak. Mereka yang tak berbakat takkan bisa mengalahkan mereka yang berbakat. Kembali pada pria tadi, di saat berhenti sejenak, ia teringat perkataan seseorang kakek waktu dirinya kecil. Menyadari kalau kau adalah yang terlemah, tapi jangan buang rasa kesal itu, karena itu akan dijadikan bukti kalau dirinya masih belum menyerah pada impiannya. Setelah itu, pria tersebut mengeluarkan sebuah pedang dengan teknik supranatural blazer, makhluk istimewa yang dapat memanggilnya senjata dari perwujudan jiwa mereka, dan menggunakan teknik supernatural dengan ilmu sihir blazer yang sudah diakui oleh organisasi internasional akan mendapat gelar kesatria sihir. Ya, pria itu adalah Iki Kurugane yang bermimpi menjadi kesatria sihir. Selesai berlatih, Iki kembali ke kamarnya dan melihat Stella berganti pakaian yang belum selesai. Di saat Stella akan berteriak, Iki menahannya dan malah membuka bajunya dengan alasan agar impas. Seperti yang diketahui Akademi Hagun ini memiliki catatan prestasi terbaik di antara sekolah kesatria di Jepang. Dalam festival 7 bintang yang menentukan siswa kesatria terbaik, perwakilan akademi selalu mendapat juara hampir setiap tahunnya. Tapi belakangan ini akademi mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Maka dari itu ibu mengambil alih kursi kepala sekolah dan berusaha membangkitkan akademi ini. Sementara itu, Iki malah berbuat tidak senonoh. Terlihat di pipinya sudah ada bekas tamparan. Bu Kepala Sekolah sangat terkejut dengan Iki yang setelah mengintip wanita malah ikut-ikutan melepas baju. Setelah itu, Iki meminta maaf kepada Stella akan kejadian tadi. Melihat sikap sopan Iki, Stella menanyakan namanya. Iki Kurogane, ucapnya kepada Stella. Kemudian terjadi sedikit cekcok di antara mereka berdua sehingga membuat Stella marah. Sementara Bu Kepala Sekolah malah pergi meninggalkannya. Di saat api Stella meluap-luap, Iki pun berkata, "Karena tubuhmu yang aduhai, aku jadi terpesona." Mendengar itu, wajah Stella langsung memerah dan ngomong belak-belakan. Setelah keadaan tenang, Bu Kepsek datang memberitahu mereka, "Mulai sekarang, kalian akan tinggal satu kamar." Mengetahui itu, mereka berdua sangat terkejut. Iki heran dan bertanya, kenapa murid tingkat A seperti Stella bisa sekamar dengan murid tingkat sepertiku yang berada di tingkat F. Teknik yang bisa Iki gunakan cuma peningkatan daya fisik, lalu rendah dan jumlah kekuatan sihirnya biasa-biasa saja, membuat kemampuannya berada di level terendah sehingga mendapat julukan sebagai Words On. Intinya, Iki ini murid terlemah di akademi. Ini alasan mereka sekamar adalah tidak ada murid lain yang selemah Kurogane dan tidak ada murid lain sekuat Stella. Jadi karena itulah mereka pun disatukan. Kalau tidak mau sekamar, kalian boleh keluar dari akademi, ucap Bu Kepala Sekolah. Mendengar itu, mereka terkejut. Lalu Stella mengizinkan Iki tinggal dengan 3 syarat: dilarang bicara, dilarang melihat, dilarang bernapas. Loh, kalau begitu mampus dong Ikinya. Setelah banyak cekcok terjadi di antara mereka berdua, Bu Kepala Sekolah menenangkan dengan berkata, kesatria itu menentukan segala permasalahannya dengan pedang dan mereka berdua diperbolehkan mengadakan latih tanding. Dan yang menang akan menentukan aturan kamarnya. Mendengar itu, Iki pun mengajak Stella untuk melakukannya. Namun Stella malah mengejeknya.
Di sini Iki terlihat tenang, lalu Stella menerima ajakannya. Ditambah, Stella mengajukan satu peraturan lagi, yaitu yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Seumur hidupnya, serendah apapun perintahnya, karena keduanya sama-sama setuju, Bu Kepala Sekolah mengatakan, 1 jam dari sekarang akan diadakan latih tanding di arena latihan keempat. Di saat Stella bersiap-siap, ia terlihat masa lalunya. Waktu kecil, ibunya menyuruh untuk berhenti berusaha sekeras ini, untuk menjadi kesatria sihir yang hebat. Tetapi Stella masih bersikeras dan berjanji akan mengendalikan kekuatannya. Untuk itu, Stella pun berjuang sekeras mungkin. 1 jam berlalu, saat Stella menuju arena, murid yang lain bergosip tentangnya yang hidup nyaman. Bu Kepala Sekolah sangat tidak menyangka bahwa Iki setuju melawan Stella. Lalu Iki berkata, saya harus menjuarai festival tahun bintang. Dengan menjuarainya, saya bisa lulus meski dengan nilai rendah sekalipun. Begitu kata ibu. Tak lama datang Stella. Sebelum pertandingan, Stella sudah mendengar tentang Iki yang nilai kemampuannya di bawah batas minimal, bahkan tidak diperbolehkan ikut kelas latih tanding. Stella pun menyuruhnya untuk berhenti menjadi kesatria sihir. Mungkin ada benarnya, tapi aku tak berniat mundur dari pertandingan ini, ucap Iki. Membalas perkataan dan latih tanding pun dimulai. Tapi sebelum itu, Bu Kepala Sekolah memberitahu mereka bahwa tujuan pertandingan ini bukanlah membuat lawan terluka secara fisik, melainkan bertarung sampai fisik lawan melemah, defis, yang dipakai oleh mode tiruan. Kemudian Iki memanggil Inpetsunya. Sementara Stella mengeluarkan Leviathan. Diserang pertama berhasil dihindari Iki. Lalu Stella berkata, api dari Dragon Breath-ku ini bersuhu 3000 derajat Celcius. Kalau terkena langsung nyawamulah taruhannya. Di setiap tebasan yang diberi Stella, Iki mengaku merasa kewalahan, lalu memujinya bahwa Stella bukan cuma berbakat tetapi sudah berlatih sangat keras. Mendengar itu, Stella terkejut sembari berkata, pengamatanmu bagus juga. Tapi teknik pedangku tidak mungkin bisa dibaca semudah itu. Tidak, aku sudah membacanya, ucap Iki. Membalas perkataannya, melihat cara Iki melawan balik, Stella terkejut. Karena tekniknya yang diambil Iki dari dulu, tidak pernah ada yang mau melatihku. Karena itu, aku berlatih hanya dengan amatanku, kata Iki. Memberitahunya, di saat Stella melakukan gerakan tipuan, dengan mudah Iki menahannya. Setelah itu, Stella mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Katarterius Salamanda. Begitu juga Iki dengan itu suranya. Melihat gerakan Iki semakin cepat, Stella terkejut, yaitu dengan memfokuskan semua energi dan menggunakannya sekaligus dalam 1 menit. Sehingga terbentuklah Noble Art. Singkat pertandingan, Iki pun berhasil mengalahkan Stella. Demi mengalahkan mereka yang berbakat, yang lemah harus menjadi iblis, ucap Iki sebelum dirinya tumbang, dan pemenangnya adalah Iki. Melihat itu, siswa yang lain tercengang. Setelah itu, Stella mengatakan kebenarannya, mengapa murid seperti dia ada di tingkat F. Lalu, Bu Kepala Sekolah membalas perkataannya, tingkat ditentukan oleh nilai kemampuanmu sebagai belajar. Keahlian bertarung seperti teknik berpedang dan bela diri tidak dapat dijadikan penilaian. Artinya, sistem saat ini tidak berpihak pada keahlian Iki. Setelah itu, Stella pergi ke kamar dan melihat Iki terbaring kewalahan, kemudian menyentuh tubuh Iki yang begitu mempesona. Tapi tak lama Iki terbangun. Kemudian Iki menagih perjanjian tadi, di mana yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Di saat itu, Stella sudah memikirkan hal-hal yang aneh tentang perintah Iki. Nantinya, kemudian Iki memintanya untuk menjadi teman sekamar. Dengan senang hati, Stella pun menerimanya. Oke, segitu dulu ya guys untuk cerita hari ini. Dan kalau cerita ini menarik, kita lanjut part 2-nya ya guys. Oke, sampai jumpa.